Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rizky Fitriani, mahasiswa SDKIP Setiabudi Rangkas Bitung, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Berbicara tentang linguistik, tentu saja sudah tahu bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa, yang dimana ruang lingkupnya meliputi fonetik, morfologi, fonologi, sintaksis, semantik, pengajaran bahasa, leksikografi, sosiolinguistik, dan pragmatik. Nah, di sini saya akan membahas proses morfologi. Pernahkah kalian membaca teks berita? Tahukah kalian bahwa di teks berita itu adalah terdapat proses morfologi? Pernahkah kalian mengetahui tentang proses morfologi sebelumnya? Nah, lalu apa itu proses morfologi? Mari kita bahas. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata dari satuan yang merupakan bentuk dasarnya. Dan di dalam proses morfologi ada beberapa macam. Pertama, afiksasi, kedua, reduplikasi, ketiga, kata serapan, dan keempat, kata majemuk. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut itu proses morfologi, sebelumnya di sini saya akan melakukan uji coba kepada pelajar ataupun mahasiswa tentang seberapa tahu dan seberapa pahamkah mereka tentang proses pembentukan kata atau morfologi ini. Dan di sini saya telah menyiapkan 5 buah kata. Pertama yaitu kata kesatuan, kedua membaca, ketiga menulis, keempat menari, dan kelima adalah berjalan. Nah, untuk melakukan uji coba tersebut, mari kita tanya ke orang-orang sekitar bahwa mereka tahu apa tidak tentang morfologi tersebut. Kau boleh bertanya nggak? Boleh. Tapi sebelum bertanya, tolong perkenalkan diri dulu. Oh ya, saya Lilo dari UPI Kampus Serang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Anak PGSD berarti ya. PGSD. Pernah mendengar istilah morfologi? Pernah. Apa yang kakak ketahui tentang morfologi? Kalau di IPA kan adalah hewan. Kalau di bahasa Indonesia, setahu saya itu apa ya? Susunan kata atau apa gitu, jenis-jenis itulah. Dari SD, SMP ataupun SMA pernah belajar bahasa Indonesia kan? Pernah. Pasti. Pertanyaannya sepele, cuman menganalisis doang ya. Menulis berasal dari kata apa? Tulis. Tulis. Kata dasarnya tulis. Kata dasarnya tulis. Kenapa bisa jadi menulis, bukan menulis? Karena ada peleburan kata dasar dari yang kata dasarnya tulis, kemudian ditambahkan awalan me, jadinya kata dasar yang huruf T-nya itu melebur jadi menulis. Setahu saya sih. Itu setahu kakak. Di situ tuh ada peleburan. Nah, apa itu yang meleburkan si huruf tersebut? Itu disebutnya apa? Kalau tidak salah prefix ya, kalau salah ya, prefix. Prefix itu adalah imbuhan yang berasal dari awal. Sementara ini kan proses peleburan. Nah, kenapa tadi kata dasarnya adalah tulis, tapi ketika kita disambungkan dengan prefix atau imbuhan itu menjadi menulis, bukan mentulis. Nah, itu kan tadi kata bilang ada peleburan. Peleburan apa yang kakak maksud? Dari peleburannya dari prefix me ditambah tulis, jadi hasilnya menulis gitu. Atau nama peleburannya? Iya, peleburan apa yang kakak maksud? Oh, oke. Emang prefix bukan peleburan ya? Prefix itu adalah bentuk umumnya. imbuhan awal itu seperti ber, ke, itu tuh awalan gitu. Berarti saya nggak tahu dong. Oh, berarti nggak tahu. Mau tahu nggak? Tahu dong. Jadi gini, kata dasar menulis itu awalnya kan kata dasarnya adalah tulis. Ketika dia terjadi afiksasi atau terjadi penambahan imbuhan, tadi yang kakak itu prefix. Prefix itu adalah imbuhan dari awal seperti ke, dan di sini adalah me. Nah, T atau fonem itu tuh melebur ketika huruf N itu akan melebur ketika huruf T. Kata dasar tulis awalnya huruf apa? T kan? Nah, si T itu akan menjadi N ketika menasal bertemu dengan huruf T. Salah satunya adalah tulis. Nah, berarti di sini coba kakak sebutkan selain huruf T, apalagi yang huruf apalagi yang bisa dileburkan? Dengan me. Iya, menasal tersebut. Mau tambah sapu jadi menyapu, terus itu beda lagi berarti. Sangat betul. Pertanyaannya udah bisa dijawab, cukup sampai di sini saja ya Pak. Terima kasih Kak. Kak boleh bertanya nggak? Ya, boleh. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Faris. Saya dari kampus saya. Boleh bertanya ya? Ya.
pertanyaannya yang intinya nanti, cuman satuan terkecil dari bahasa itu ada apa? Satuan terkecil dari bahasa itu apa? Iya, kan sebelum pembentukan kalimat itu ada ini sampai menjadi kata dan menjadi kalimat ataupun sebuah paragraf. Saya tidak tahu. Oh, pernah mendengar istilah morfologi? Morfologi pernah dengar. Apa yang kakak ketahui tentang morfologi itu? Kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya, morfologi saya tidak mengetahui. Tapi kalau tentang morfologi itu apa, mungkin beda pembahasannya gitu. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Bukankah selama ini dari SD, SMP maupun SMA kita belajar bahasa Indonesia dan di situ tuh mengkaji tentang morfologi tersebut? Iya. Mungkin dari situ gitu ya, tidak menyadari kalau dari kata morfologi ini yang sudah saya pelajari gitu dan saya dapat itu tuh namanya morfologi. Mungkin seperti itu. Pernah mendengar istilah pembentukan kata? Pembentukan kata pernah. Dan itulah morfologi. Jadi morfologi itu pembentukan kata. Proses pembentukan kata. Nah, yang kakak analisis ya, kata membaca itu berasal dari kata apa? Kata membaca berasal dari kata apa? Iya. Awalnya kata apa? Bukan. Kata dasar. Membaca itu kata dasarnya apa? Mengeja, membaca. Membaca itu kata dasarnya adalah kata baca. Itu yang saya tanyakan. Tahu kan kata dasar? Kirain teh membaca kata dasarnya apa gitu, maksudnya didasari dengan apa? Tidak, kata dasarnya itu apa? Nah, pernah mendengar istilah fonem? Fonem tidak pernah mendengar. Fonem itu adalah satuan bentuk terkecil, dan di dalam kata membaca itu telah terjadi proses morfologi atau proses pembentukan kata, yang dimana membaca itu kata dasarnya adalah baca, dan dia terjadilah afiksasi atau penambahan imbuhan dari prefiks men, dan men itu kenapa bisa jadi mem, karena itu ada menasal. Menasal itu apa? Men yang ketika bertemu huruf B dia akan menjadi huruf mem, dan itulah membaca. Apa yang kakak tahu tentang fonem? Fonem itu adalah satuan terkecil dari bentuk itu, dan di dalam fonem itu ada dua, ada fonem terikat dan ada morfem terikat dan morfem bebas. Nah, dalam kata membaca itu ada dua, ada membaca itu ada morfem terikat dan morfem bebas. Mem itu termasuk morfem apa? Terikat. Kenapa bisa disebut morfem terikat? Karena setelah mem pasti ada kata selanjutnya. Bukan gitu menganalisisnya. Morfem bebas ataupun morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan dia belum mempunyai makna. Coba, mau maknanya apa? Untuk menyambungkan. Mem itu belum mempunyai makna. Nah, itu untuk menyambungkan, berarti dia butuh kata lain untuk menjadikan sebuah arti kan. Dan di dalam morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dan dia sudah mempunyai makna. Baca ada maknanya enggak? Ada. Apa? Mengetahui, membaca, baca. Salah. Baca itu adalah ejaan atau tulisan yang ditulis, sedangkan membaca adalah proses untuk mengetahui tersebut. Berarti sebelumnya belum pernah belajar bahasa Indonesia ya? Alhamdulillah udah 12 tahun. Oh, udah, coba lupa. Ya udah, coba sebutkan kata selain membaca dari kata dasar jalan. Gimana? Jelaskan proses morfologi dari kata dasar jalan. Jalan? Iya. Berjalan? Berjalan. Itu termasuk ke morfologi atau bukan? Morfologi. Coba jelaskan. Karena berjalannya itu kan tadi sudah dijelaskan gitu ya, karena kata itu belum memiliki makna, maka kata jalan itu ditambahkan dengan si gerai itu agar memiliki makna. Si gerai itu bukan
Bukan begitu. Jadi gini, berjalan itu adalah kata dasarnya jalan. Dan dia akan berubah makna ketika dia terjadi morfologi atau afiksasi penambahan ber. Nah, dan berjalan. Kata jalan dan berjalan itu akan berbeda maknanya jika dalam pembentukan atau morfologi tersebut. Saya kasih nilai 60 ya Kak, nggak apa-apa. Terima kasih sudah membantu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Kalau boleh bertanya, Oh ya, silakan. perkenalkan diri dulu. Oh ya, nama saya Rifki Saiful Islam dari UPI Kampus Serang, jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Berarti anak kelautan ya? Nah, bisa dibilang seperti itulah. Sebelum saya bertanya ke intinya, Ya, tahu nggak apa itu morfologi? morfologi. Pernah nggak dengar, tapi kayak lupa gitu kalau buat dijelasin. Jadi gue lupa gitulah. Jadi morfologi di sini itu adalah proses pembentukan kata. Nah, yang saya tanyakan, berjalan itu berasal dari kata apa? Dari kata jalan. Kenapa bisa jadi berjalan? Bisa jadi berjalan karena ada imbuhan mungkin. Imbuhan apa? Imbuhan Emang ada imbuhan be? kayaknya nggak ada sih. Jadi berjalan itu adalah proses morfologi yang dimana berjalan itu kata dasarnya adalah jalan. Dia terjadi afiksasi atau penambahan imbuhan prefiks yaitu berarti berjalan. Nah, dan di dalam berjalan itu terdapat morfem. Tahu nggak apa itu morfem? Aduh, nggak tahu itu. Berarti SMA-nya nggak bagus. Ya mungkin lah, tapi nilainya bagus kok bahasa Indonesianya. Pernah ngedengar nggak istilah morfem? Morfem belum pernah dengar sama sekali. Morfem itu adalah bentuk kecil dan dia tidak mempunyai bentuk lagi. Nah, dan di dalam morfem itu ada dua, ada morfem terikat dan morfem bebas. Morfem terikat adalah morfem yang bisa berdiri sendiri, tapi dia belum mempunyai makna. Contohnya kata-kata ber. Coba, ber ada maknanya enggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti itu morfem apa? Morfem yang pertama tadi tuh, Apa? apa tadi lupa namanya. Terikat. Iya itu. Berit itu adalah morfem terikat. Terikat. Sedangkan morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri, tapi dia sudah mempunyai makna. Nah, iya. Contoh pada kata tadi berjalan, jalan mempunyai makna enggak? Punyai kan? Berarti itu Nah, morfem bebas. dan di situ tuh akan ada perbedaan maknanya antara berjalan dengan jalan. Jalan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa? Jalan, ya jalan aja. Arti jalan, Melangkah. melangkah. Iya. Jalan itu adalah proses dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu jalan. Dan berjalan itu adalah proses melakukan perjalanan tersebut. Begitu. Saya kasih nilai 80 ya. Jangan 80, 70 berarti bahasa turun Indonesia lagi. Anda tidak lulus. Aduh. Terima kasih. Kak boleh bertanya nggak? Oh iya, silahkan. Tapi sebelumnya tolong perkenalkan. Oh iya, perkenalkan nama saya Anissa Siti Fatima, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Berarti nggak apa-apa dong pertanyaan ini tidak sejalur dengan kode yang kakak tempuh. Oh iya, nggak apa-apa, bebas. Pertanyaannya simpel sih, tapi sebelum kita menganalisis, apa yang kakak tahu tentang morfologi? Morfologi ya, morfologi itu mungkin klasifikasi dari suatu benda atau hewan atau makhluk gitu ya. Salah kak, itu kalau hampir sama dengan yang kayak biologi kayak gitu. Tapi di sini adalah morfologi itu adalah proses pembentukan kata. Oh, Pernah mendengar tentang proses pembentukan kata? belum tuh. Belum sama sekali. Belum. Bukannya pas SD, SMP, maupun SMA pernah belajar bahasa Indonesia? Waduh, saya kebanyakan bengong Oh, kayaknya. banyak kan. Ya udah langsung saja ya. Tolong menganalisis kata menari berasal dari kata apa? Menari, nari berarti. Nari. Berasal dari kata nari. Emang ada nari? Gak ada. Berasal dari kata tari kan? Tari Tari. ya. Jadi menari. Iya. Kenapa asal kata dasarnya tari menjadi menari? Tidak mentari, tapi jadi menari. Oh, karena ada imbuhan di situ. Imbuhan apa? Kalau ada imbuhan kenapa masih mentari tapi bukan menari? Oh, nggak tahu deh. Pernah mendengar proses peleburan? Belum pernah dengar. Jadi peleburannya itu misalnya dari kata dasar tari, dia telah terjadi menari itu telah terjadi proses morfologi dan dia terjadilah afiksasi atau penambahan imbuhan yaitu imbuhan itunya cuman berhubung tari itu kata awalannya apa?
Dari kata awalannya Huruf apa? T. T kan? Nah, huruf T itu akan hilang ketika dia bertemu dengan menasal. Yang tadinya tari berubah menjadi menari. Nah, seperti itu. Yang kakak ketahui tentang fonem itu apa? Fonem. Baru dengar tuh saya. Fonem. Kan sebelum kita membuat kalimat tentu ada prasa, klausa yang kayak gitu sehingga menjadi sebuah kata. Nah, fonem di sini itu adalah satuan bentuk terkecil. Dan di dalam kata menari itu terdapat dua fonem, dua morfem terikat dan morfem bebas. Apa yang kakak ketahui tentang morfem terikat ataupun morfem bebas? Wah, saya baru dengar ini. Jadi kalau misalnya baru dengar, mau tahu nggak? Betul nggak? Jadi morfem terikat itu adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya pada kata me itu ada maknanya nggak? Enggak. Enggak. Ada imbuhan. Dia imbuhan. Nah, berarti dia bisa disebut adalah morfem terikat karena dia tidak mempunyai makna dan tidak bisa berdiri sendiri. Tari itu morfem bebas. Kenapa bisa disebut morfem bebas? Karena dia bisa berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan morfem yang lainnya. Tari ada maknanya nggak? Ada Apa? menari, berarti kegiatan. Tari kan? Nah, itu adalah morfem bebas. Coba kakak sebutkan selain kata menari, kata apa lagi yang mempunyai dua morfem terikat dan morfem bebas? Ini bercerita, Bercerita. Kata dasarnya dari cerita. dan dia ditambahin imbuhan Ber dan berarti bercerita. Di situ coba kakak analisis. Ada berapa morfem? Ada morfem, ada dua. Dua apa? Yang satu morfem terikat itu Ber dan cerita itu morfem bebas. bebas. Sangat sempurna. Terima kasih ya kak. Oh, Mohon maaf sama-sama. mengganggu. Ya, terima kasih ilmunya. Iya. Kak, boleh bertanya nggak? Ya boleh. Perkenalkan diri terlebih dahulu boleh. Nama saya Leo Yunanto dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Kelautan dan Perikanan. Oh, perikanan. Boleh kan saya bertanya tidak sesuai jurusan yang kakak tempuh? Boleh. Pernah mendengar istilah morfologi? Sedikit pernah mendengar. Apa yang kakak ketahui tentang morfologi itu? Morfologi itu seperti kayak dasar bahasa ya. Yang saya ketahui seperti itu. Jadi di sini tuh morfologi itu adalah proses pembentukan kata. Sebenarnya orang lain juga sudah bisa membentuk kata, namun dia tidak tahu seluk-beluknya itu seperti apa. Nah, dan sekarang coba analisis kata kesatuan itu berasal dari kata apa mulanya? Ke dan an kesatuan. Kata dasarnya? Ke Kata dasar satu. satu. Kenapa bisa jadi kesatuan? Wah, saya kurang paham. Satu itu maknanya apa? Angka kan? Oh, agak. Dan kesatuan itu adalah keseluruhan atau menyatukan. Nah, tahu istilah morfem? Wah, saya nggak tahu tuh. Jadi morfem di sini tuh, jadi kesatuan itu adalah proses morfologi atau proses pembentukan kata, yang dimana asal kesatuan itu berasal dari kata kerja satu. Dia terjadilah afiksasi atau penambahan imbuhan kesamaan. Dan di dalam kesatuan itu terdapat 3 morfem. Pertama, morfem terikat dan morfem bebas. Apa itu morfem terikat? Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan dia belum mempunyai makna. Sedangkan morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri, dia sudah mempunyai makna. Contoh pada tadi kesatuan, tadi kata kakak kata dasarnya adalah satu. Dia mempunyai dari imbuhan ke jadi ke satu dan akhiran an jadi kesatuan. Nah, coba kakak analisis di dalam kesatuan itu ada berapa morfem? Berapa ya? Bisa jawab? 10 apa? Kurang ya? Morfemnya itu ada 3. 3. Pertama, pada morfem ke itu adalah morfem terikat. Kenapa ke itu disebut morfem terikat? Karena dia belum mempunyai makna dan dia belum bisa berdiri sendiri. Coba kakak, ke itu artinya apa? Belum jelas dan masih samar kan? Masih sama. Nah, dan itu adalah morfem terikat. Satu itu adalah morfem bebas. Kenapa disebut morfem bebas? Karena dia bisa berdiri sendiri. Contoh, satu artinya apa? Angka kan yang melambangkan satu, dan an adalah morfem terikat karena dia belum bisa berdiri sendiri. An maknanya apa? Kata
terikat. Morfem terikat. Kenapa bisa disebut morfem terikat? Karena katanya satu dan belum jelas. Belum jelas kan, masih sama. Nah, jadi kesatuan itu kata dasarnya satu, terjadilah afiksasi atau penambahan tumbuhan menjadi kesatuan. Sudah jelas? Yaudah Kak, makasih ya. Mohon maaf kalau mengganggu. Itulah tadi proses uji coba yang dilakukan oleh 5 orang narasumber. Nah, di sini dapat menyimpulkan sebenarnya mereka tahu, tapi mereka tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Mereka hanya mengetahui katanya saja tanpa bagaimana proses kata itu bisa terbentuk. Itulah tadi proses morfologi. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.